Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Semoga semua dalam sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi bersama saya Salman Farisi dari Uswah Sel Provide Journey. Oke. Oke, baik teman-teman ya, pada video kali ini ya seperti biasa kita akan sharing-sharing lah ya sedikit tentang dunia counter ya teman-teman. Ini khusus buat yang mau menjalankan atau yang sedang menjalankan atau yang masih mikir-mikir mau jalanin usaha counter apa enggak nih, mau bangun usaha, kira-kira mau usaha apa nih, seperti itu ya. Dan saya sedikit akan seringan tentang counter aja teman-teman. Nah, jadi pada video kali ini saya akan men-sharingkan ke teman-teman tentang based on experience ini pastinya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara aksesoris itu biar laris teman-teman ya. Ya jadi jujur aja ya, ketika awal buka counter ya teman-teman ya, kita ada dua hal yang kita pikirkan teman-teman. Mau counter yang mau diadain aksesorisnya atau enggak nih gitu kan. Karena kan ini counter baru ya, dengan budget masih minim banget, masih minjem-minjem ya teman-teman. Budget masih minjem-minjem kita, ya bayangkan aja ya, mau buka counter tapi kita belum harus bayar ruko, terus kita harus mikirin juga buat apa namanya, buat sehari-harinya seperti itu. Nah, tapi mindset itu kita hilangkan teman-teman ya, dengan kita sering sharing, kita datengin counter-counter dari apa, yang kebetulan kan ada saudara juga, dia di daerah Bogor ya, udah menjalankan bisnis counter, kita sharing-sharing ya teman-teman. Dan alhamdulillah bismillah teman-teman ya, kita buka counter dan kita langsung mengadakan aksesoris. Ya, kita mengadakan aksesoris ya. Setelah tahu ternyata nanti ke depannya itu memang cuannya itu besar untuk aksesoris ini teman-teman ya. Cuannya itu besar ya. Jadi so kita benar tertarik banget dan kita menjalankan, alhamdulillah nggak nyampe 1 tahun ya, nggak nyampe 1 tahun ya, itu omsetnya alhamdulillah luar biasa pokoknya teman-teman ya untuk aksesoris ini ya. Nah, ini adalah contoh gambaran di belakang saya teman-teman. Jadi, untuk selanjutnya saya ingin meng-sharekan ke teman-teman adalah tentang bagaimana kita kita dagang aksesoris atau jualan aksesoris. Gimana sih biar laku, biar ada yang beli, ya biar pembeli itu nggak kabur ya teman-teman ya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan ya teman-teman, strategi kita sharingin ke teman-teman ya teman-teman. Bukan menggurui ya teman, enggak sama sekali niat menggurui enggak teman-teman. Jadi ini lebih ke sharing teman-teman ya. Jadi konsep SOP yang kita jalankan ke seluruh staf Uswah Sel, di marketingnya juga kita tanamkan teman-teman ya. Biar apa? Biar aksesorisnya itu benar-benar laku, kejual, karena cuannya itu teman-teman ya. Bayangkan teman-teman, misalkan satu hari 5 aksesoris kejual, itu bis profitnya bisa transaksi dari pagi nyampe sore, bahkan nyampe malam. Itu profitnya hampir mirip enggaknya. Karena cuannya itu enggak sembarangan teman-teman ya. Enggak sedikit cuannya itu teman-teman ya. Tapi tergantung pasar ya. Bahkan ada yang lebih cuan dari kita ya. Jadi sedikit sharing aja. Jadi ada customer kita dari luar Jawa teman-teman ya. Dia order aksesoris di kita ya teman-teman. Ternyata dia jualnya di sana itu lebih dari harga kita dan itu laku teman-teman ya. Karena memang dicari, dicari ya. Itu sedikit gambaran ya. Gambaran tentang aksesoris ini teman-teman ya. Nah, strateginya ada dua teman-teman yang selalu kita terapkan di aksesoris ini ya. Yang pertama adalah marketing cobain dulu. Namanya marketing cobain dulu. Jadi saya selalu gambarkan ya ke teman-teman ya di lapangan teman-teman ya. Jadi ketika ada orang yang nanya aksesoris misalkan, "Bang, ada headset gak bang?" Nah, jangan ditanya mau headset apa bang. Jangan, gak usah. Teman-teman ambil, ya, saya udah sampai. Teman-teman ambil variannya dari harga yang biasa sampai harga yang lumayan, langsung gelar teman-teman. Kelar. Cobain aja pak, cobain aja, atau cobain aja bu, cobain aja teh. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi dia nggak mikir apa ya, saya juga nggak tahu bang. Yang bagus aja bang, nggak kayak gitu. Jadi langsung dia cobain satu-satu sama dia. Ya, setelah cobain, gimana bang? Kalau yang ini harganya berapa bang? Misalkan, terus ini berapa harganya? Nah, baru kita di situ sampaikan tentang tangga harganya teman-teman ya. Nah itu pasti beli dia, karena dia udah nyobain. Beda orang yang belum nyobain, terus dia beli itu agak apa ya? Bukan ragu ya, tapi kadang dia nggak tertarik lah, nggak sold lah, nggak closing ya teman-teman ya. Tapi kalau udah nyobain kualitasnya dan harganya dia udah kita sampaikan, itu pasti closing teman-teman ya. Ya bayangin aja ya teman-teman.
Sekarang gini nih, kalau kita lihat bakso enak nih, pasti kita cobain dulu dong. Kita beli bakso, kita cobain dulu dong. Nah, kalau udah cobain itu pasti beli, ya, karena udah nyobain itu. Ya teman-teman ya. Itu gambarnya seperti itu teman-teman. Jadi gelar, cobain aja, bang, silakan. Itu strategi pertama. Nah, yang kedua, untuk strategi kedua itu adalah kelengkapan teman-teman. Adain yang memang nggak ada. Kalau kita namanya sih adalah tangga harga teman-teman. Adain tangga harga. Jadi teman-teman beli aksesoris nggak mesti banyak, nggak mesti harus banyak. Nggak mesti harus untuk 5 atau 4, nggak mesti. Yang penting ada. Dari harga yang 10.000, 15, sampai 20, sampai yang 50.000. Itu ada, teman-teman. Misalkan yang 10.000, teman-teman agak banyakin lah. Misalkan 3, kalau nggak 5 lah. Kemudian yang harga 20.000, teman-teman adakan 2. Ya, jadi ketika orang beli itu, dia udah bisa memilih varian. Ya, teman-teman. Ya. Nah, di situ marketing kita mainnya. Bang, mau yang biasa apa yang bagus, Bang? Nah, kalau yang bagus ini, Bang. Nah, ini kualitasnya ngebahas banget pokoknya. Harganya cuma lumayan bang, 45.000 misalkan. Nah, jadi orang itu akan sedikitnya, customer itu akan terpengaruh. Wah, bener juga ya. Kalau ya, nah kadang kan ada customer juga yang nawar kan. Yang paling murah aja bang. Oke bang, yang ini aja nih. Harganya cuma 10.000, 15.000. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, kelengkapan itu menurut saya penting banget. Jadi semua cabang kita itu dilengkap. Walaupun nggak banyak, tapi lengkap. Beda teman-teman ya, banyak sama lengkap itu beda. Kalau banyak itu kita adakan stok, contoh kayak di belakang nih grosir. Tapi kalau lengkap itu nggak mesti banyak tapi ada. Ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada donen yang order ke kita misalkan dari luar Jawa, dia memang belum punya pengalaman di counter dan nggak tahu jenis aksesoris. Minta rekomenkan ke kita paket usaha counter misalkan. Nah kita pasti adakan yang memang tangga itu kita adakan dari harga yang rendah, menengah sampai yang atas kita adakan. Makanya ada paket aksesoris 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi itu bisa by request misalkan teman-teman mau, "Bang, ini boleh ini gak diganti sama yang itu boleh." Dan nanti kita katalognya juga kita sediakan teman-teman. Ya, jadi 2 hal itu yang menurut saya urgen banget ya. Yang pertama cobain aja, yang kedua teman-teman adakan yang memang belum ada ya lengkapi. Yang gak mesti banyak, yang penting ada. Ya, jadi orang dari harga yang rendah sampai harga yang tinggi itu ada di counter kita. Ya, itu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan kasiran jidan. Itu salah satu pengalaman kita di usaha aksesoris ini sampai bisa buka grosiran. Salah satunya itu. Ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan kasiran jidan. Teringat sebuah kata-kata ya yang dulu saya pegang itu. Ketika kita beli gajah, insya Allah hasilnya gajah. Ketika kita beli semut, biasanya hasilnya semut. Nah itu teman-teman bisa menggambarkan nggak 2 kata itu teman-teman ya. Dulu kita buka counter itu modalnya sekitar hampir 20-an. Walaupun itu pinjem-pinjem. Dan alhamdulillah hasilnya dalam 3 bulan kita udah bisa lunasin ruko. Gitu ya teman-teman ya. Ya gambarannya. Yang penting tetap konsep tempat itu nomor 1. Jadi jangan asal buka tapi tetap utamakan konsep juga. Mungkin itu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.